wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru ini. Terima kasih saya sampaikan pada Ibu Kepala Sekolah yang telah banyak mendukung kami dalam proses pendidikan DGP ini, juga Bapak Ibu guru rekan sejawat yang juga banyak mendukung pendidikan kami. Mudah-mudahan dicatat sebagai ladang amal panjenengan semua. Saya tidak bisa membalas apa-apa, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi panjenengan. Kemudian langsung saja kami ingin berbagi tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mengutip dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa murid itu bagaikan benih dan kita adalah petaninya yang menanam benih itu, menyiangi, menyirami sehingga terbentuklah murid-murid yang mempunyai budaya positif yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kita akan menyimak video dari Ki Hajar Dewantara ya. Bapak Ibu, calon guru penggerak telah menyimak video profil segala Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran
pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, hanya membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatu. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita tinggikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dalam bahasa Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatannya, tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya, selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti, dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi, gitu ya. Tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar pada suku yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbernya ini adalah di mana semua planet itu terus berputar nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan. Dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang berada maupun kebudayaan dunia yang juga sangat berada. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu ada lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Itu tidak bisa dipaksakan. Bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus atau menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat hidup. Baik, langsung saja. Tadi sudah Bapak Ibu sudah
menyaksikan video cuplikan dari Ki Hajar Dewantara dan pemikirannya ya. Ki Hajar Dewantara dengan Tutmuri Handayaninya memberikan konsep bahwa murid itu adalah sebagai benih dan kita adalah sebagai petani yang menanamnya, yang menuntun agar benih itu bisa tumbuh sesuai kodrat alam dan zamannya. Walaupun demikian, kita sebagai pendidik di sini bagaimana kita supaya menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Konsep budaya positif yakni perubahan paradigma belajar, disiplin positif perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada pertanyaan pemantik ya. Apa sih pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Tuh. Kemudian bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Nah, untuk ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu. Menurut pendapat Bapak Ibu, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Supaya menjadi nyaman. Halo. Pentingnya suasana positif di lingkungan itu akan dapat dampak yang sangat baik, terutama kenyamanan pada lingkungan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Badia. Tadi disampaikan bahwa pentingnya suasana positif untuk kenyamanan kita, juga kenyamanan murid dan kenyamanan seluruh warga sekolah. Dan bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut kita masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Monggo. Baik, terima kasih Bu Muna. Pertanyaan pertama, pemantiknya apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kalau menurut saya, suasana positif, pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda jelas ini karena di area pendidikan, sekolah, apalagi sekolah SLB. Ketika energi positif itu hadir di tengah-tengah kita, di lingkungan, terutama lingkungan guru dulu. Ketika di lingkungan guru energi positif itu hadir, maka suasana kelihatan adem ayem, sehingga akan bisa mengantarkan seorang pendidik masuk ke ruangan bertemu dengan anak-anak dalam kondisi yang tenang, santai. Saat itu pun akan menularkan energi semangat belajar kepada anak-anak kita. Contoh, jika dari rumah kita sudah tidak enak badan, tidak enak hati, nah, sampai di kantor di sini, maka mencucu diem gini terus. Saya datang atau teman lain yang datang langsung masuk. Anak udah jelas kita di SLB, anak ya begitu, langsung dimarahin anak. Walaupun tidak dimarahin, setelah tidak langsung energi negatifnya muncul. Cara bilang ayo masuk sekolah aja, masuk kelas, dia akan agak sedikit tegas.
Tapi lain ketika nuansa positif itu hadir sampai ke sini, assalamualaikum Bu, waalaikumsalam, makan ya iya. Spirit lagi masuk karena kita energinya biru positif sehingga akan menularkan selanjutnya energi positif itu menularkan ide-ide yang cemerlang, motivasi yang lebih bagus lagi tentunya terhadap anak-anak kita. Kalau pentingnya menciptakan positif itu, jadi akan menumbuhkan energi-energi yang baru dan ide-ide yang baru. Tidak terasa guru itu pun akan mempunyai ide tiba-tiba kayak Bu Muna kemarin, ya udah deh pokoknya Jumat itu kita harus mempunyai ide Jumat berbagi. Itu karena memang lagi energinya energi positif sekali yang dipikirkan ya hal-hal yang baik-baik, tapi ketika kita buat tidak kepikiran, yang ada blame, lupa. Negatifnya malah menjadi satu permasalahan kecil. Kemudian bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki? Jawaban saya, bagaimana penerapan disiplin di sekolah Anda? Penerapan disiplinnya secara teori aturannya sudah bagus. Kita mengikuti betul-betul aturan yayasan. Kita pulang sampai jam 3, kadang jam 5, datang pagi. Itu sudah ada dan sudah diterapkan penerapannya. Tapi apakah sudah diterapkan secara efektif? Nah, penerapan secara efektif itu adalah belum. Apa yang menurut Anda masih harus diperbaiki? Kesadaran. Kesadaran sebagai kesadaran dari kita sebagai pendidik. Jadi rasa tanggung jawab, Bu. Rasa tanggung jawab, kalau rasa tanggung jawab itu sudah muncul, maka hal-hal yang berupa kekurangan-kekurangan akan segera diperbaiki. Jadi kesadaran, lalu masih perlu diperbaiki kesadaran dan dikembangkan itu kesadaran. Satu, kesadaran guru, bagaimana kita bertanggung jawab atas nama kita seorang pendidik. Itu kayaknya masih harus kita belajar proses pembelajaran itu. Kedua, kesadaran juga orang tua. Bagaimana mereka berkomitmen untuk menyekolahkan putra-putrinya yang berkebutuhan khusus ke kita. Contoh tadi kejadian, sudah anak ini pengen sholat, udah pakai rukuk, tapi dengan alasan orang tuanya pegang nungguin karena anak sampai siang, akhirnya rukuknya diambil, paksa anaknya. Alasannya, ini anaknya lagi main, nggak bisa sholat, dipaksa dibuka sampai dicubit anaknya. Padahal latar belakangnya apa? Ibunya mau jemput adiknya. Jadi artinya bagaimana penerapan disiplin saat ini sudah diterapkan tapi belum efektif karena kesadarannya harus ditingkatkan rasa tanggung jawabnya. Ini bisa menyangkut ke guru, bisa menyangkut ke orang tua. Karena kalau anak itu kan tadi benih ya, anak itu benih menurut Jada Bantara. Jadi anak itu akan tumbuh dengan baik ketika sang penanamnya itu sangat merawat dengan baik dari semua sistem. Penanamnya siapa? Yaitu guru. Tapi guru saja nggak bisa. Kita tadi Bu Muna ada sholat, saya, Bu Nurul, lah ibunya maksa dibuka, tarik. Alasannya lagi M, tapi kan caranya itu. Jadi mungkin Bu belum efektif karena kita belum banyak berkolaborasi dengan orang tua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Dede. Iya. Itu merupakan lingkungan kita, yakni untuk menerapkan disiplin positif itu juga dari kita sendiri pendidik harus ada kesadaran dan tanggung jawab. Juga kita berkolaborasi dengan orang tua murid untuk juga bisa menggerakkan, apalagi anak berkebutuhan khusus. Tentu masih banyak perlu pendampingan baik di sekolah maupun di rumah, menanamkan nilai-nilai budaya positif. Dalam Standar Nasional Pendidikan, lingkungan yang positif itu diperlukan dalam pembelajaran. Pada Standar Nasional Pendidikan pasal 12, yakni pelaksanaan pembelajaran yang sebagai dimaksud pada pasal 10 ayat 2 diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
budaya positif ya. Dalam budaya positif kita, makna kata disiplin itu dimaknai dengan suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk dapat mendapatkan kepatuhan. Cenderung kata disiplin ini cenderung dengan ketidaknyamanan. Sebenarnya di budaya disiplin positif ini adalah tujuannya untuk menanamkan motivasi pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya sendiri, yang itu nanti berdampak pada jangka panjang masa depan mereka. Jadi ketika mereka mempunyai kesadaran yang berada dalam dirinya, kesadaran intrinsik, maka itu akan berkelanjutan ke masa depan mereka. Nah, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik yang ada dalam diri anak-anak, bukan dari ekstrinsik, jadi bukan dari orang lain, sehingga disiplin itu terjadi ketika ada guru karena takut akan hukuman atau karena mendapat reward seperti itu. Nah, tadi makna disiplin menurut KHD, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tadi sudah saya sampaikan, dalam adanya kesadaran dari dalam diri, bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar. Disiplin juga berasal dari akar kata disiplin, disciple, murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu ajaran sehingga motivasi terbangun menjadi motivasi intrinsik. Pada dasarnya perilaku manusia itu mempunyai tujuan. Ada stimulus, teori stimulus respon. Apabila ada sesuatu maka ada respon. Dengan teori kontrol, realita kebutuhan yang berbeda. Menurut William de Clayser dalam teori kontrol, bahwa satu, ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi Bapak Ibu coba bayangkan, kalau ini ya, kita bermain peran. Ya, di sini Bu Iva mengepalkan tangan. Nah, Bu Badiah dan Bu Linda ingin tahu apa yang ada di dalam genggaman tangan Bu Iva. Paksa. Bisa dengan membujuk, bisa dengan menggelitik, bisa dengan memaksa. Supaya apa? Supaya
Genggaman tangan ini bisa terbuka. Iya. Nah, seperti itu ya. Ternyata Ibu Iva tidak mau membuka genggamannya walaupun dengan kritikan, walaupun dengan paksaan, dengan rayuan, tetap teguh dalam pendiriannya untuk tetap memegang itu, memegang apa? Memegang prinsip, memegang rahasia yang orang lain tidak boleh tahu, gitu. Contohnya apa? Mantan. Tadi motivasi perilaku manusia tadi yang dilakukan Ibu Iva. Nah, satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu motivasi perilaku manusia. Ketika murid kita menghindari ketidaknyamanan supaya tidak dapat hukuman, dia harus berangkat lebih pagi dan datang tidak terlambat. Nah, itu karena menghindari ketidaknyamanan. Kalau terlambat maka akan tidak bisa masuk karena gerbangnya terkunci. Nah, seperti itu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini reward. Ketika kita meminta untuk pada anak didik kita untuk bisa tertib, ya, seumpama dalam satu barisan, ayo tertib, nanti ibu yang tertib ibu kasih permen. Nah, itu mereka akhirnya menjadikan reward itu sebagai ini motivasi perilaku dia untuk bisa tertib karena dia mengharapkan imbalan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Nah, ini kita ini PR kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita menanamkan pada murid-murid kita untuk bisa menanamkan kesadaran bahwa kebajikan di dalam dirinya itu ada nilai-nilai kebajikan, tumbuh dengan sendirinya dengan kesadaran diri tanpa ada rasa ketidaknyamanan, hukuman dan reward. Nah, kebutuhan manusia itu, kebutuhan dasar manusia, satu, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup bersifat fisiologis. Untuk bertahan, misalnya bertahan dari kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup, melangsungkan generasi. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kebutuhan kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok yang kita tergabung. Kita sebagai manusia juga termasuk di dalamnya itu ya Bapak Ibu. Dalam kita bersosial, mengadakan koneksi sosial,
supaya kita mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang, maka kita perilaku saling tolong menolong, saling membantu, itu tadi juga sebagai bentuk kebutuhan kasih sayang. Karena apabila kita menolong, maka orang lain akan menolong kita. Kemudian kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, menjadi diakui, berprestasi dengan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Ini kalau kita apabila kita berprestasi, tentunya ada rasa kebanggaan dalam diri kita. Nah, itu namanya kebutuhan penguasaan. Juga apabila kita dihormati dan kita dihargai dengan prestasi kita, termasuk juga kebutuhan penguasaan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, yang suka coba-coba, tidak terlalu pengaruh terhadap orang lain, senang mencoba hal baru. Itu kebanyakan kalau anak didik kita dalam kebebasan ini, seperti contohnya bagaimana ya Bapak Ibu Ibu? Kalau anak didik kita ini kan termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, wujud bentuk dari kebebasan mereka itu seperti apa? Biasanya kalau anak kita itu cenderung masih perlu pendampingan ke sana, harus, kalau anak tunanetra harus tetap dengan guru sedonya supaya mendapatkan untuk orientasi mobilitasnya. Kalau anak tunagrahita tetap dengan bina dirinya dengan pendampingan. Nah, seperti itu. Kalau anak kita itu kebebasannya seperti apa? Ya, mohon Pak Wawan. Terima kasih, Bu Munai. Mungkin saya kayak tadi saya mengajar olahraga ya, bola bocce. Nah, di situ kan ada 2 bola yang berwarna merah dan biru. Nah, di situ kita memberi kebebasan anak untuk silakan memilih bola yang atau warna apa yang dia sukai untuk dia lempar. Nah, itu kan berarti dia bebas. Kita sebagai guru tidak kamu misalkan siapa namanya si Kiki atau si kamu harus bola biru atau bola merah, kan enggak. Kita beri kebebasan, silakan pilih warna atau bola yang kamu suka, habis itu lempar ke bola palinanya. Seperti itu, Bu Muna. Terima kasih ya. Iya, itu tadi. Berarti anak, walaupun anak berkebutuhan khusus, tapi tetap kita memberikan kebebasan mereka dalam bergerak, menentukan pilihan, seperti itu. Kebebasan memilih ekstra. Kebebasan memilih ekstra, memilih kecenderungan dari bakat dan minat mereka yang disukai, seperti itu. Saya sedikit Siap. terus biar kebebasannya kan sudah ada di mana teoris. Yang tadi. Nah, terima kasih Bu Munah, Pak Wawan. Tadi salah satu contoh kecil saja ya, jadi satu poin saja, betul Pak Wawan, seperti tadi. Nah, ini kan implementasinya bagaimana ke anak-anak kita yang berkebutuhan khusus di sini. Ini adalah teori Maslow. Jadi teori nanti yang ujung-ujungnya adalah eksistensi diri, bagaimana dia menjadi mandiri. Kebebasan di sini adalah kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan
hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Itu sesungguhnya kebebasan dari Maslow ini tidak saja kepada anak-anak, kepada kita ini sama. Jadi tidak ada ikatan. Lalu implementasi yang ditanyakan Bu Munazani bagaimana dengan ke anak-anak kita? Contoh kecil dari Pak Wawan, contoh lebih besarnya tadi Bu Titin juga sudah mengarahkan contoh ekstra seperti itu. Jadi anak-anak kita yang memang beragam sebagaikan pelangi, tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Iwan hadir tadi, bahwa bagaikan adanya satu lingkaran di planet kita yang berbeda-beda. Ada yang bumi, Mars, Pluto, sama semuanya berjalan dengan di arahnya sendiri, tidak boleh dipaksakan karena si kura-kura itu tidak bisa lari bagaikan kancil. Jadi di sini implementasinya, jadi guru tidak memaksakan kehendak sesuai dengan mindset gurunya. Kalau kata Pak Wan, ini mudah loh, tinggal lempar aja kok, kan gitu kayak tadi. Tapi bagi murid ini hanya bisa melihat saja, mendekati itu sudah boleh. Jadi tidak boleh dipaksakan. Mudah loh, ayo angkat, tidak bisa. Minimalnya kalau untuk ABK misalkan yang tadi pagi tunagrahita tadi. Jadi kebebasan di sini ketika kita terapkan di dalam pembelajaran seperti tadi bisa Pak Wawan sudah betul bisa memilih dengan konsekuensinya bahwa ketika kita ingin memberikan suatu kebebasan maka fasilitasilah dengan lengkap. Akhirnya karena kalau kita tidak memfasilitasi ya jelas anak kaku, tapi tadi alhamdulillah jadi saya langsung lapor ke Birsos bahwa kita kekurangan bolanya sehingga anak-anak bisa bebas bermain di sana, tereksplorasi rasa tertekannya, orang tua merasa ikut. Kemudian dalam kegiatan sehari-hari terkadang kita yang memaksakan diri. Contoh saya pernah kemarin masuk di Bu Nima juga, anak ini memang kinestetik. Jadi guru-guru ketika hasil diagnostik terjadi akan muncul satu hasil gaya belajar. Nah, gaya belajarnya kalau kinestetik harus bagaimana mendampinginya, tidak boleh gaya belajar kinestetik nanti kita diajarkan visual, diajarkan audio, itu sudah pemaksaan karena kinestetik dia maunya belajar sambil bergerak gitu. Ya kita yang mengalah. Yuk di luar, yuk dikasih apa. Tapi kalau anaknya udah visual, diajak kinestetik, ditarik-tarik di luar nggak mau, memang anak visual. Anak audio, senangnya mendengarkan, diam. Diajak visual si film nggak bakalan. Jadi intinya di situ kalau sebagai seorang guru dalam kebebasan yang ditanyakan ini, kita mengerucut dari kebebasan ini punyanya Maslow. Jadi menyadari akan adanya tiga pembelajaran, kebiasaan karakter pembelajaran anak itu ada yang visual, kinestetik dan audio. Jadi jangan pernah dipaksakan. Tadi udah betul, Bu Nima kemarin juga sudah mulai betul. Jadi teman-teman, mungkin ini dari Bu Muna mengingatkan ke kita. Jadi itulah diferensiasinya sudah jelas di kita. Cuman terkadang kita terobsesi dengan program. Jadi diingatkan ke gaya belajar. Gaya belajar itu kita kembali lagi. Jadi gaya belajarnya kalau dibuat dia gaya belajarnya anak-anak sudah itu diagnostik dia kinestetik, ibu tidak boleh maksa di dalam menulis saja pokoknya nggak bisa. Dia memang harus di luar, bisa di tempat ayunan, itulah yang akan menyamankan anak-anak. Jadi bisa dengan tematiknya nanti. Begitu mungkin Bu. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, Dedek. Ya, walaupun anak-anak kita anak perempuan khusus yang notabene masih perlu pendampingan, tapi mereka diberi kebebasan, punya kebebasan masing-masing. Itulah pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Kemudian kesenangan, bahwa motivasi hidup manusia itu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup kita tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Kita pun menjadi pendidik ini juga termasuk dalam mencapai kesenangan. Bukan begitu, Bapak dan Ibu? Ya, sepakat. Pasti bukan terpaksa, Bu. Butuh kenyamanan juga, Bu. Gimana pendapatnya? Kalau kita sebagai pendidik ini merupakan kesenangan, kenyamanan.
kesenangan dan kenyamanan ya. Kenyamanan. Kita nyaman akhirnya menjadi senang. Senang. Sama-sama senang. Nah, ini kita di sini setelah kita tahu motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Sekarang ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai pendidik di antaranya ini, di antara bapak dan ibu pasti ada yang di posisi penghukum, membuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, manajer, seperti itu. Saya sendiri ketika belum mempelajari tentang posisi kontrol segitiga restitusi, menurut saya bahwa diri saya ini sebagai penghukum. Oh, kalau saya teman, Bu, bukan penghukum. Karena sesuatu itu dengan tiba-tiba kemudian saya akan memberikan hukuman kepada murid. Ternyata itu tidak akan memberikan dampak, tidak akan menumbuhkan kesadaran disiplin positif pada anak. Malah takut ya. Karena adanya rasa ketidaknyaman tadi sebagai penghukum, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu kalau seseorang, kalau ada murid kita, terus kemudian kita, loh, Doni, Muna kecewa. Nah itu si Doni ini akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, sebagai teman itu menjadikan murid kita itu seperti teman kita. Ayo, gimana kemarin janjinya kan dan tidak datang terlambat, seperti itu. Kalau kita sikap kita seperti teman ya, pemantau. Nah, pemantau itu kita apa namanya? Kita terus memberikan ya pantauan kita pada anak tersebut. Dan suatu ketika anak itu tetap akan mendapatkan hukuman. Nah, kemudian manajer. Ini posisi penghukum. Saya kembalikan lagi posisi penghukum. Penghukum itu bisa hukuman fisik, bisa verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru menerapkan posisi penghukum, patuhi aturan saya, awas, nanti saya hukum. Gitu. Siapa itu? Ayo. Itu Pengawas. ya, menghukum seperti itu. Hukum. Kalau menurut Bapak dan Ibu, posisi penghukum ini kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu apa bisa dilakukan atau apa ya? Kita sebagai pendidik ini untuk apa namanya bisa memperbaiki dalam artian kita memposisikan diri tidak sebagai penghukum, seperti itu. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Ya. Oleh Tupperware. Menurut saya kalau penghukum itu terlalu kejam ya. Pengalaman saya, anak juga butuh dengan bukan hukum ya, disiplin. Seperti kemarin yang terjadi pada Safira, itu masuk waktu gimana ngajar agama, itu anaknya kan mau keluar, suka jabat ibunya ternyata mungkin anaknya seperti itu dibiarkan sehingga dia senang sama ibunya satu kali juga nggak mau. Tak lihat saja setelah itu kok nggak ada perubahan, ibunya seperti itu cara memperlakukannya, sehingga tak ambil alih. Mohon maaf, saya yang ambil alih, tak rekam sampai ke atas, tak rekam sekuat itu, saya juga sekuat itu
Setelah dia merenggangkan, saya juga ikut merenggangkan, sehingga setelah itu dia minta maaf itu baru saya lepas ke orang tuanya anaknya. Alhamdulillah sudah mulai berubah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dia. Nah, itu pendidik bukan sebagai penghukum ya Bapak dan Ibu. Apalagi kita ini mendidik anak yang berkebutuhan khusus. Kalau menjadi penghukum itu rasanya tidak cocok ya. Kemudian membuat merasa bersalah, tadi sudah saya sampaikan. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut, namun si membuat rasa bersalah, ya, kata-katanya ibu sangat kecewa, kamu melakukan ini, ibu kecewa. Nah itu akhirnya si yang bersalah ini akan merasa bersalah. Tuh. Tadi posisi sebagai teman, tadi. Oke, kalau kita posisi sebagai teman, itu hubungannya kita dengan murid ada hubungan baik, halnya seperti teman, ada humornya, bercanda, ayo bantu ibu, ayo kemarin kan sudah janji. Itu posisi kita sebagai teman. Kalau kita menurut Bapak dan Ibu, apa posisi kita sekarang ini juga sebagai teman ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, untuk murid-murid kita? Ya, apa kita sudah berperilaku sebagai teman? Ada kalanya seperti itu. Ya, ada kalanya kita juga bisa harus menjadi teman, karena anak-anak itu kalau kita seperti tadi semena-mena kamu begini, anak akan menjadi takut. Jadi ketika anak sudah tantrum, kita menjadi teman. Ayo sudah diam, ayo sekarang sama ibu, ayo. Jadi kita juga harus melembekkan kita. Jadi biar anak itu lulut apa gimana dengan kita, seperti itu. Terima kasih Bu Ima. Apalagi anak berkebutuhan khusus ya, jadi mereka mungkin merasa nyaman dengan apabila kita berperilaku sebagaimana teman mereka, memberikan hukuman tidak sebagai penghukum ya, melainkan sebagai teman, sebagai pemantau pada saat kita mengawasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi apa yang tidak dilakukan dalam suatu kesepakatan akan mendapatkan konsekuensi dari suatu yang dilanggar. Seumpama gini, dalam suatu kelas, Bapak dan Ibu membuat kesepakatan kelas itu satu, datang tepat waktu, dalam artian datang tidak terlambat. Jika dibuat konsekuensi, jika terlambat harus lapor dulu ke kepala sekolah supaya bisa masuk kelas. Nah itu sebagai konsekuensinya. Apabila seperti siswa kita ya, umpama di dalam kelas kita sudah ada kesepakatan kelas dan ternyata seumpama salah satu si Doni ini datang terlambat, maka konsekuensinya tadi, kalau terlambat akan harus izin kepala sekolah untuk bisa masuk kelas. Itu posisi kita sebagai pemantau. Kemudian posisi kita sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah itu lebih posisi manajer ini lebih
istilahnya gitu, memanusiakan manusia ya, mempersilakan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi bersama atas permasalahannya sendiri. Ya. Seorang manajer memiliki keterampilan di posisi ini, di posisi teman maupun pemantau. Jadi seorang manajer ini dia dalam dirinya itu bisa sebagai teman dan pemantau. Dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 dikembangkan oleh Daya Dosen dan contoh penerapannya. Siapa nih dorok tuh dulu dulu. Beberapa kurang kayak. Kamu nanya dari aku jalan malah gak nemu. Si pembuat merasa bersalah. 3. Posisi pemantau atau monitor dari untuk lebih memahami kelima posisi. Saksikan kasus naik yang melambat hari Kan ditawak dong karena siapa yang siap. dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol salah tersebut. Bikin gitu. Siapa sih? Naren. Yo Naren. Sini kamu. Terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Ya. Kenapa kapok sih kamu? Kayak siapa ya ini ya? Sana. 2 kali. Kenapa? Guru itu mau Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab. Sekarang, Nggak umai bermasalah ya. Jelabnya lima senang kali murid ya. sekalian. 2 kali. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi kalau nggak sana siapa nengok baby? Kau nak berapa tadi? Ya, itu Pak Ip. tadi yang dilakukan oleh Ibu Guru tadi pada Naren Daftar sekolah kegiatan. sebagai posisi penghubung ya, dengan kata keras, kemudian nada keras, mengerti seperti itu. Tapi saya yakin Ibu dan Bapak Guru Tidak ada di SMP, sini. tidak ada Nggak yang ada. Kayaknya nggak ada. Sekolah lain ayo. Sekolah lain ya, Amin, mungkin. amin. Ya. Sekolah lain. Tidak jauh berbeda. Coba beda gaya. Nah, itu tadi cuplikan tentang lima posisi kontrol. Kemudian di dalam kita menerapkan budaya disiplin, kita bisa bagaimana membentuk keyakinan kelas. 1. Lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu bukan peraturan ya, bukan seperti peraturan. Kalau peraturan dilanggar maka akan dapat sanksi. Keyakinan kelas itu ditentukan bersama. Jadi kita
dengan murid-murid melakukan keyakinan kelas, melakukan kesepakatan, dibuat dalam bentuk positif. Jadi dibuat dalam bentuk positif, dibuat dengan dalam bentuk positif. Kalau biasanya tidak boleh datang terlambat, nah itu positif atau negatif ya Bapak Ibu? Negatif. Dilarang masuk ke perpustakaan pada pukul 7 gitu. Itu juga bukan positif, itu negatif ya. Maka keyakinan kelas itu tidak boleh dengan dibuat dalam bentuk positif, kalimatnya positif. Datang tepat waktu, menghargai teman, seperti itu. 3, sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan keadaan kelas. Kalau seumpama satu hari ini si A terlambat, besoknya si B terlambat, maka dibuat sesuai dengan kondisi kelas. Datang 1, dibuat keyakinan kelas 1, datang tepat waktu, seperti itu. Dan 4, semua warga kelas dilibatkan, semuanya mempunyai kesempatan untuk berpendapat. Seumpama kalau ayo bagaimana kita membuat kesepakatan kelas. Si seumpama Bu Rina, kalau kita di ruang ini ya membuat kesepakatan kelas, membuat kesepakatan guru. 1, seumpama datang tidak terlambat. Kemudian apa lagi Bapak dan Ibu? Yang membuat kita menumbuhkan budaya positif. Senyum. Terima kasih. Datang dengan senyuman. Saling sapa, Bu. Saling sapa. Nah, Mendengarkan dalam keadaan gembira. mendengarkan dengan kesepakatan. Pulang sekolah, pulang kerja, meja dalam posisi bersih. Nah, itu. Jangan sampai di meja. Tidak, ya. Posisi ruangan bersih itu. Seperti itu bentuk dibuat dalam bentuk positif. Dibuat bersama-sama supaya semuanya bisa mempunyai kesadaran, karena yang menentukan kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu adalah kita sendiri bersama-sama. Nah, ini contoh membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas kelihatan ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas 1 SLB Kepala Bayangkari. Kelas 4 nih. Mohon maaf. Nah, itu bisa jadi Bapak dan Ibu bisa menerapkan di kelasnya, membuat keyakinan kelas masing-masing. Ada 7S, menerapkan 7S, ada saling membantu, seperti itu, hadir tepat waktu, menghargai teman, seperti itu. Nah, di sini dalam tadi rangkaiannya dengan 5 posisi kontrol, itu ada segitiga restitusi. Bagaimana kita menindaklanjuti, menanamkan keyakinan pada diri anak, pada diri murid. Ada segitiga restitusi. 1, yaitu dengan memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan, kamu tentu punya alasan kan kalau mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu namanya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Ya, gitu.
Umpama setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, gitu, seperti itu, menstabilkan identitas. Kemudian menanyakan keyakinan apa, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kalau kita sudah melakukan keyakinan kelas tadi yang ada contohnya, kita bisa melakukan segitiga restitusi. Ini contoh segitiga restitusi. Ibu, apa kamu tahu kalau anak SMP itu belum boleh bawa sepeda motor sendiri? Terus kenapa kamu bawa motor sendiri? Menstabilkan identitas. Ya, dulu teman kamu ada yang bawa motor sendiri, tapi dia mau memperbaiki kesalahannya. Apa kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu ini? Menghargai usaha kamu memperbaiki kesalahan ini ya. Itu contoh segitiga restitusi, bagaimana kita menindaklanjuti, mensikapi dari kesalahan murid-murid kita. Jadi tidak langsung seperti tadi menjadi penghukum serta merta memberi hukuman pada anak yang bersalah. Kemudian Waalaikumsalam. Silakan. Kemarin kan kita sudah kesepakatan kelas. Kenapa sekarang datang terlambat? Kemarin ada kesalahan juga datang terlambat, tapi dia sekarang bisa datang tepat waktu. Nah, apa kamu mau memperbaiki kesalahan ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? itu tadi praktek segitiga restitusi ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Barangkali ada masukan, ada pertanyaan terkait dengan pemaparan saya hari ini. Ya, Terima kasih sudah banyak menginspirasi. Kenapa saya banyak ngomong? Ini soalnya harus dilaporkan lagi ke regionnya. Terakhir untuk kesepakatan kelas, di sini endingnya yang kita lihat langsung. Tapi coba nanti diperbaiki PPT ini dengan ketika saat membuat kesepakatannya dulu. Jadi ada komitmen dulu, dilihatkan seperti apa sih komitmen dengan anak-anak di kelas itu. Jadi seperti kita kalau mau lagi TM kan dengan para PA itu, ayo kita akan mulai ya sekarang ngobrol dengan kesepakatan satu. Kalau mau bertanya angkat tangan. Kalau sudah terus ada 5 tahapan. Terserah itu sesuai dengan bahasa anak. Jadi di situ saya sarankan membuat suatu di PPT-nya ada saat membuat kesepakatan. Lalu baru terakhir dengan video yang tadi. Sehingga ketika waktu bilang kan kemarin sudah ada kesepakatan. Nanti dosen bisa tanya, seperti apa sih kesepakatan sama anak SMP? Kan seperti itu. Gitu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Dede.
sangat membantu. Mudah-mudahan ini sebagai masukan bagi saya, mudah-mudahan bisa membangun sebagai perbaikan bagi saya sebagai dalam pendidikan CGP ini, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga nantinya juga akan meneruskan sebagai CGP-CGP di angkatan selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas dukungan kehadiran Bapak dan Ibu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Dawati sebagai Kepala Sekolah SLB Kemala Bayang Kali 2 Gresik. Setelah tadi kami mengikuti diseminasi dari CGP atas nama Bu Munawaroh, itu sangat menginspirasi teman-teman karena banyak hal yang baru yang didapatkan dari keilmuan Bu Munawaroh bagi teman-teman, terutama tentang kesepakatan kelas, tentang nilai-nilai positif yang harus dikembangkan di suatu sekolah, apalagi namanya di sekolah khusus di SLB. Itu saja, mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Nur Imamah, teman sejawat Ibu Siti Munawaroh, CGP Angkatan 10. Setelah saya mengikuti diseminasi yang diselenggarakan oleh Bu Muna, pertama sangat banyak ilmu yang saya dapat, terutama bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa terinspirasi dari ilmu itu untuk mempraktekkan kepada anak didik kami, terutama tentang kesepakatan kelas,